Setiap sekolah punya cara sendiri untuk berkembang. Di video ini, kami akan mengajak kalian melihat lebih dekat bagaimana manajemen berbasis sekolah diterapkan di SDN 24 Cakranegara. Melalui wawancara, kita akan mengetahui bagaimana sekolah membangun lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan dosen pengampu Bapak Supratman MPD. Menurut Bapak, apa sih program-program yang dibuat sekolah untuk tercapainya visi-misi sekolah? Baik, semuanya terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu visi yang kami juga ingin lakukan adalah bagaimana membangun literasi dan literasi tersebut. Misalnya, kalau di hari Senin kita membuat program budaya 5S. Itu memang dilihat di sekolah, tapi mungkin kebiasaan dan juga penekanan terhadap budaya itu yang tidak kemudian akan Bapak Ibu guru serta para anak. Kemudian yang kedua, misalnya hari Selasa, saya punya program sensasi. Sensasi itu adalah salah satu program Selasa, senang, Selasa, sehat, dan inovatif. Ya, kemudian hari Rabu, kami buat program Rally. Rally itu adalah program Rabu Literasi dan Inovasi. Program Rally ini adalah salah satu harapan untuk kemudian mewujudkan generasi yang senang membaca, generasi yang kemudian berliterasi sebelum dia berbicara, generasi yang kemudian memanfaatkan media dengan baik dari hasil bacaan tersebut. Sehingga kalau program literasi dan inovasi itu juga ada. Contoh misalnya siswa selesai membaca di halaman pukul 7.00, siswa sudah di halaman kemudian di set dan melakukan dikoordinir oleh kedua untuk memberikan buku-buku bacaan yang sudah dikumpulkan di sini kelas. Nanti bacaan itu tidak serta-merta kemudian dilepas sana sini, tapi dia harus terus kontinu melanjutkan bacaan itu sampai selesai dan sebagai bahan tambahannya ketika selesai baca mereka presentasi atau mereka memberikan sinopsis kepada seluruh siswa di halaman. Sinopsis itu yang untuk mereka bercerita atau mereka yang keempat ya, yang keempat itu namanya kali Kamis latihan baris berbaris. Itu bangun disiplin namanya tertib, disiplin, rapi. Saya suka yang rapi. Jadi saya bangun dengan tertib, bersih, dan lain. Tapi tetap dalam posisi yang penting, misalnya di upacara, maka kali ini beririsan dengan program upacara di sini. Jadi kita perlu upacara dalam kita penting kita memiliki kemampuan dalam berbaris, kemampuan dalam memimpin. Itu fungsi dari latihan baris berbaris sebuah latihan. Kemudian hari Jumat yang paling banyak sebenarnya hari Jumat, dan dia paling aktif datangnya itu tergantung dia misalnya kalau dia masuk ke masa dan kita menggunakan program muskak dan dulu seorang orang sesuai dengan program kecil kemudian ada muskaknya itu memang tidak semua dulu kita memang ada beberapa guru. Bagaimana sih Bapak memotivasi guru dan staf agar semangat dalam bekerja? Biasanya mengisi kan dengan relax, refreshing, makan atau nongkrong atau apa. Tapi kalau dulu itu belum memang refreshing, mungkin dengan makan. Ya, itu satu dulu ya, tapi ini bukan narkotik ya. Makan itu yang nanti yang mungkin sudah jadi muli dan ajar juga. Karena misalnya itu membangun kolaborasi, kita cari tentang makan, relax, tapi ada terlepas rasanya beban. Kemudian yang kedua, kolaborasi saya semakin kuat. Mereka semakin nyaman dengan kami sehingga dipengaruhi orang lain itu susah. Kami yang lebih kuat gitu kadang-kadang walaupun mungkin ada sedikit tapi tetap mereka harus selalu jaga kolaborasi. Kemudian selain itu juga ada kompel. Kompel itu komunitas belajar ada di sekolah. Kompel itu namanya berkreasi. Berkreasi itu berkarya, berkarya, kreatif, cerdas dan inovatif. Itu berkreasi sebuah kompelnya. Jadi sesekali mereka semua sekali harus berkumpul dari satu sebenarnya di sini bahas apa sih turunannya kalau ditanya hal apa yang mungkin kita ketika mengajari belum kita dapatkan ternyata orang lain punya misalnya itu kan mencoba memvariasikan memberikan reward juga kita reward jadi harus ada reward terkait dengan prestasi kerjaan yang dikerjakan apakah kemudian dia ketika diberikan tugas amalan pada saat dibuatkan sistem itu memberikan saya kepuasan dan itu reward maka kalau di dalam kasus itu
buat mengenal seperti apa tentang karakter siswa. Dan cara saya asesmen kognitif ini kita buat siswa dalam studi akademik. Sedangkan non kognitif ini kita cara kita mengenal selain karakter kita mengenal gaya belajar, kemudian minat belajar, dan termasuk di situ adalah karakter siswa. Kemudian setelah kita mendapatkan asesmen awal itu, kita biasanya akan melakukan pendekatan secara pribadi kepada siswa-siswa. Karena setiap siswa itu walaupun nanti hasil asesmennya itu mirip, tetapi ketika melakukan pendekatan ternyata karakternya jauh berbeda. Menurut Ibu Nas, Ibu sebagai wali kelas kepada siswa yang kesulitan dalam memahami pelajaran? Khususnya itu kita bagi yang menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Ya. Nah, jadi yang golongan tingkat rendah ini adalah siswa-siswa yang menurut saya kemampuan kognitifnya itu di paling bawah, ya, di tingkat yang paling bawah. Jadi biasanya sekarang ada itu siswa rendah, sedang, dan tinggi. Jadi setiap siswa itu diberikan cara pembelajaran yang berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Kemudian diberikan juga evaluasi yang berbeda, jadi tergantung lagi sama tingkat kemampuannya. Nah, untuk yang mengalami kesulitan belajar biasanya sekarang di sini itu ada jam-jam tertentu, jam tanpa batas. Misalnya sepulang sekolah, anak-anak yang tingkat kemampuannya rendah, itu saya berikan pelajaran tambahan lagi 1 jam lah cukup, nggak perlu lama-lama, 1 jam, setengah jam cukup. Yang penting dia intinya anak-anak yang berkemampuan rendah ini biasanya daya tangkapnya lebih lambat ya, jadi dia masih loading lama, sehingga apa ya, loadingnya lama. Jadi yang kita berikan adalah pengulangan lagi seperti itu. Jadi dijelaskan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih sederhana, atau mungkin lebih ke konteks. Ya, bagaimana Ibu membangun kelas itu agar lebih kompak? Intinya kita balik lagi ke bagaimana kita memperlakukan apakah kita memperlakukan mereka itu secara adil. Kalau kita sudah timpang ke salah satu siswa, otomatis yang lain akan merasa diperlakukan tidak adil. Karena mereka merasa diperlakukan tidak adil, mereka tidak akan kompak, nggak mau aku itu aja bisa dia lebih tinggi daripada kita. Masa kita disuruh ini juga berani seperti itu? Yang pertama, kita contohkan dulu bagaimana berlaku adil. Yang kedua, kita tanamkan sifat-sifat solidaritas itu. Jadi contohnya, ketika satu melakukan kesalahan, jadi semua harus kita sanksi. Itu yang saya terapkan secara pribadi di kelas. Satu yang melakukan kesalahan, semua kena sanksi. Walaupun temannya yang lain ada apa ya, kita dia nggak tahu apa-apa, tetap kena sanksi. Nah, dari solidaritas yang kecil seperti itu kita lakukan, lama-lama anak-anak akan terbentuk rasa solidaritas, solidaritas. Kelas berapa? 4 juga. Kalau di kelas 4 itu pelajaran yang paling kamu suka itu pelajaran apa? MTK Bahasa Indonesia. Oh, beda-beda jenisnya sukaannya. Kalau kamu suka MTK gara-gara apa? Suka membuka. Tidak suka pelajaran olahraga? Kan suka main bola. Oh, tidak suka main bola. Kalau kamu pelajaran bahasa Indonesia gara-gara apa? Aduh, panjang Mbak, panjang kan Mbak, bacaannya bahasa Indonesia. Bukan gara-gara cantik gurunya. With just one touch, I could with just one touch, I could feel Semoga wawancara ini membuka sedikit sudut pandang baru untuk kita semua. Karena pendidikan yang baik adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you. Bye.